Politik kita semakin menghangat menjelang pendaftaran Oktober nanti Capres Cawapres. Dan yang paling seru sebetulnya menjadi gempuran paling besar dialami oleh Mas Ganjar Pranowo. Beliau dengan segala kesalehannya, dengan tingkat religiusmenya menjadi korban caci maki, cemooh, hinaan, bahkan tuduhan segala macam ketika tampilan Mas Ganjar Pranowo ada di dalam sebuah tayangan azan di sebuah televisi. Bahkan orang menuduh iklan identitas politik. Padahal iklan tidak demikian. Iklan itu menempatkan sesuatu produk, menyela suatu acara dan mengiklankan barang tertentu. Munculnya Mas Ganjar dalam tayangan azan tersebut sesungguhnya adalah sesuatu yang baik. Tidak ada bedanya dengan wajah-wajah lain yang muncul dalam tayangan tersebut. Tetapi mengapa Mas Ganjar yang diserang? Mengapa yang lain-lain tidak diserang? Justru munculnya Mas Ganjar di situ adalah menunjukkan tingkat religiusme seorang Ganjar Pranowo terhadap agamanya. Menunjukkan bahwa Mas Ganjar Pranowo adalah orang yang taat beribadah. Dan beliau dalam tayangan tersebut tanpa pesan, tanpa kata justru menunjukkan bahwa beliau ingin mengajak semua melakukan ibadah sesuai keyakinannya, terutama umat muslim untuk melakukan sholat pada waktunya. Namun sayangnya ada saja kelompok-kelompok yang membenci, yang tidak suka melihat ini, bahkan menyerang Mas Ganjar dengan bahasa-bahasa yang tidak patut, bahasa-bahasa yang tidak elok. Bahkan menjadi aneh ketika sebuah kebaikan dan hal-hal yang justru harus didukung menjadi bahan cemoohan dan caci maki. Ada juga gambar Mas Ganjar yang terlihat sedang membersihkan tempat wudhu sebuah masjid atau musola, juga dikatain jadi seperti sebuah ketololan. Ini politik kita semakin menyuguhkan sesuatu yang sangat tidak beradab. Politik kita semakin menyuguhkan hal-hal yang penuh dengan kebencian. Sampai kapan politik kita akan kita pergunakan untuk mencaci maki, menghina orang, mencela orang, padahal yang dilakukan adalah sebuah kebaikan. Dan konyolnya kelompok-kelompok pencaci maki ibadah ini adalah kelompok-kelompok yang mendukung capres tertentu yang hanya mampu menjanjikan makan gratis, makan gratis, makan gratis. Saya khawatir mereka membangun narasi kebencian tentang munculnya Mas Ganjar ini dalam sebuah tayangan azan tersebut adalah jangan-jangan ini, jangan-jangan, saya pun nggak tahu. Jangan-jangan karena capresnya yang didukungnya nggak bisa sholat. Tapi mudah-mudahan itu hanya asumsi-asumsi belaka. Saya tidak tahu realitanya seperti apa. Tetapi yang pasti bahwa menurut saya yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu muncul dalam tayangan sebuah azan adalah hal yang baik. Mas Ganjar itu seorang muslim. Dia beragama Islam. Jadi wajar kalau muncul dalam tayangan sholat. Beliau juga tokoh besar di Republik ini. Yang aneh itu adalah ketika seorang non-muslim malah muncul dalam tayangan sholat. Nah, itu yang menjadi aneh. Tetapi Mas Ganjar seorang muslim ya wajar saja muncul dalam tayangan sholat. Tidak ada yang salah di sana. Tidak ada ajakan memilih, tidak ada ajakan politik, tidak ada bendera partai, tidak ada nuansa politik apapun di sana. Jadi yang mencela Mas Ganjar di situ saya pikir mereka hanya ketakutan. Karena yang mereka dukung mungkin tidak bisa melakukan hal yang sama. Dan kembali bahwa saya menyampaikan dalam hal ini supaya masyarakat kita memahami betul apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi politik ini. Berpolitiklah tanpa kebencian. Sampaikanlah apa yang ingin kamu sampaikan dengan baik. Tetapi jangan pernah bohongi rakyat dengan program-program yang tidak jelas. Makan gratis lah, bensin gratis lah, listrik gratis lah. Tidak masuk akal itu. Rakyat kita ini bukan hewan peliharaan yang dikasih makan gratis. Rakyat kita ini adalah kelompok manusia yang harus dibangun supaya siap berkompetisi dengan segala kemajuan teknologi ke depan. Jadi kalau menjanjikan makanan gratis, mau apa? Mau dianggap rakyat kita ini sebagai peliharaan? Jangan begitu dong jadi capres. Malu ah.